Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 penjaminan mutu Bio Farmaka ingin menjelaskan mengenai tahapan pasca panen serai menurut GHP atau Good Handling Practice. Nah, bagaimana mengenai proses dan tahapannya berikut akan kami sajikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakter dan pengelompokan tanaman obat itu sendiri. Yang pertama adalah karakter. Karakter utama dari tanaman obat itu ada dua. Yang pertama adalah kandungan zat aktif di dalamnya sebagai nilai utama, dan yang kedua adalah mudah terkontaminasi. Sedangkan pengelompokan tanaman obat juga terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah rimpang dan yang kedua adalah non-rimpang. Serai sendiri merupakan tanaman non-rimpang di mana bercirikan lunak, kemudian kadar air yang tinggi, kemudian membutuhkan panen yang cukup umur. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan pasca panen. Yang pertama, mempertahankan suhu maksimal 30 derajat Celcius. Yang kedua, kelembapan ruangan maksimal 65%. Yang ketiga, jika dalam bentuk simplisia, selalu menjaga mutu dan keamanan pangan. Secara umum, di Indonesia terdapat dua jenis macam serai. Yang pertama, serai dapur atau Cymbopogon citratus, dan juga yang kedua, serai wangi atau Cymbopogon nardus. Nah, serai ini dapat ditemukan di Indonesia, India bagian selatan, Sri Lanka, dan Malaysia. Serai dapat tumbuh dengan baik pada udara sekitar 10 hingga 33 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan 700 hingga 3000 mm, pH tanah 5-7, dengan keadaan tanah berdrainase baik. Tanaman serai memiliki akar yang besar. Akarnya merupakan jenis akar serabut yang berimpang pendek. Batang tanaman serai bergelombol dan berumbi, serta lunak dan berongga. Tanaman serai memiliki batang yang berwarna putih. Namun, ada juga yang berwarna putih keunguan atau kemerahan. Selain itu, batang tanaman serai juga bersifat kaku dan mudah patah. Batang tanaman ini tumbuh tegak lurus di atas tanah. Daun tanaman serai berwarna hijau dan tidak bertangkai. Daunnya kesat, panjang, dan runcing hampir menyerupai daun lalang. Selain itu, daun tanaman ini memiliki bentuk seperti pita yang makin ke ujung makin meruncing dan berbau citrus ketika daunnya diremas. Daunnya juga memiliki tepi yang kasar dan tajam. Tulang daun tanaman serai tersusun sejajar. Letak daun pada batang tersebar, panjang daun sekitar 50-100 cm, sedangkan lebarnya kira-kira 2 cm. Daging daun tipis, serta pada permukaan dan bagian bawah daunnya bergilir halus. Guna mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen, menekan loses atau kehilangan karena penyusutan dan kerusakan, memperpanjang daya simpan yang meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian, maka dalam penanganan pasca panennya harus memperhatikan GHP atau Good Handling Practice yang meliputi sortasi, pembersihan, grading, pengemasan, dan pelabelan. Berikut ini adalah mengenai tahap-tahap penanganan pasca panen serai sesuai dengan GHP. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisa Stianisi, absen 21, akan menjelaskan mengenai salah satu tahapan pasca panen serai sesuai GHP, yaitu sortasi. Sortasi sendiri merupakan pemilahan hasil panen yang baik dari bahan yang rusak, kemudian dari yang sehat, dari bahan yang sakit, serta benda-benda asing yang lainnya. Nah, benda-benda asing ini bisa berupa kotoran, kemudian pasir, tanah, serta bahan organik seperti gulma, serta bahan-bahan yang tidak diperlukan pada produk utama. Tujuan sortasi atau titik krisis ini untuk mengurangi jumlah pengotor atau bahan asing yang ikut masuk pada bahan baku akibat proses panen serta proses pengumpulan yang tidak tepat seperti itu. Nah, harapannya dari adanya sortasi ini akan menghasilkan produk yang benar-benar murni. Nah, indikator dari pelaksanaan ini ada dua, yaitu tersedianya tempat sortasi yang bersih, kemudian petugas yang terampil, serta
keadaan yang baik seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sortasi serai itu sendiri. Nah, sortasi ini yaitu sortasi basah ya. Nah, awalnya ini kita setelah melakukan pemanenan dan pengumpulan bahan baku, sesegera mungkin kita melakukan sortasi dan pengolahan selanjutnya supaya zat-zat aktif yang dikandung dalam serai itu tidak hilang. Zatnya ini berupa minyak atsiri, kemudian citronella, graniol, kemudian citronellol, itu juga zat-zat aktif lainnya itu tidak hilang dan menghasilkan rendeman yang tinggi. Baiklah, berikut adalah pemaparan sortasi serai. Baiklah, langsung saja kita mulai tahapan sortasi pada serai. Yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alatnya yang pertama adalah pisau, kemudian penggaris, wadah untuk serai, dan wadah untuk kotoran. Kemudian bahannya otomatis si serainya itu sendiri. Langsung saja, yang pertama adalah kita melakukan pengumpulan serai pada wadah yang telah dialasi seperti ini supaya tidak ada kontaminasi dari benda-benda lain. Kemudian selanjutnya kita memilah serai yang bagus dari yang tidak bagus. Pemilihan ini berdasarkan pada keadaan serai tersebut segar atau tidak, kemudian apakah dalam serai itu ada yang busuk atau tidak. Nah, seperti itu. Lanjut saja, kita melakukan sortasi. Yang pertama adalah pemilihan serai dari benda-benda yang tidak dibutuhkan. Nah, di sini adapun bendanya seperti daun-daun kering yang ikut masuk, kita pilah terlebih dahulu seperti ini. Nah, kemudian ranting-ranting ataupun akar-akar yang ikut masuk juga kita pilah. Nah, kemudian ini juga ada serai yang tidak sempurna bentuknya, yang kita pilah. Nah, karena di sini kita menggunakan serai batangnya saja, maka kita harus melakukan penghilangan akar si serai ini langsung saja. Kita melakukan pengambilan ini akarnya dengan memotong akarnya langsung. Nah, setelah itu kita pisahkan akar dan batangnya. Nah, selanjutnya adalah kita menghilangkan daun-daun kering pada si serai ini. Seperti ini. Kita buang, kita sisihkan. Kita lakukan cara ini sampai selesai. Setelah kita pisahkan dan bersihkan sehingga didapatkan hasil serai seperti ini. Selanjutnya, karena kita membutuhkan batangnya saja, maka kita harus melakukan pemotongan pada daun ininya. Nah, pemotongan ini dilakukan dengan tepat dan hati-hati supaya zat aktif di dalamnya ini tidak hilang. Nah, bagaimana pemotongannya? Kita lihat. Baiklah, setelah kita melakukan pembersihan akar dan daun-daun kering, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini kan daunnya terlalu panjang, sedangkan yang kita butuhkan hanyalah batang. Maka di sini perlu melakukan pemotongan pada daunnya. Nah, pemotongan ini dilakukan sepanjang 5 cm di atas ligula. Fungsinya supaya zat aktif di dalam serai ini tidak hilang apabila pemotongannya di bawah dan terlalu mepet dengan si batangnya ini, maka kemungkinan besar zat aktifnya akan berkurang sebanyak 60%. Kita langsung melakukan pemotongan dengan si penggaris. Langsung saja kita mulai. Kita ukur terlebih dahulu jarak terbilangnya. Nah, seperti ini, panjang 5 cm ya. Segini. Dan kita langsung potong saja. Kita sisihkan. Kemudian kita akan mendapatkan hasil batang seperti ini. Nah, tahap selanjutnya adalah pembersihan. Tahapan pembersihan akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah tahap sortasi yaitu tahap pembersihan. Pembersihan merupakan kegiatan menghilangkan kotoran fisik, kimiawi, dan biologis. Pembersihan pada tanaman serai yaitu dengan cara mencucinya di bawah air mengalir. Air yang digunakan untuk mencuci serai harus sesuai baku mutu air bersih
agar tidak terkontaminasi dengan organisme dan bahan pencemar lainnya. Saat pencucian, pastikan tidak ada kotoran yang masih menempel pada serai. Setelah itu, lakukan penirisan atau diangin-anginkan yang bertujuan untuk menghilangkan air yang masih menempel pada serai. Grading serai wangi. Proses mengelompokkan dan mengklasifikasikan produk berdasarkan spesifikasi tertentu. Misalnya, grade A, grade B, grade C, atau grade 1, grade 2, ataupun grade 3. Penting untuk mengontrol kualitas penentu harga. Food grading memerlukan sortasi berdasarkan ukuran, bentuk, warna, cacat, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah pengemesan serai. Pengemasan bermanfaat untuk melindungi produk dari kerusakan mekanis, menjaga kebersihan, memberikan nilai tambahan produk, memperpanjang daya simpan hingga menciptakan daya tarik bagi konsumen. Nah, ini adalah langkah-langkah kita dalam pengemasan serai menurut GHP. Yang pertama itu adalah siapkan alat dan bahan, yaitu ada plastik dan tentu saja ini adalah serainya ya. Tahap pertama kita adalah menyiapkan serai dengan potongan seperti ini, dan tentu saja sudah bersih dan tidak ada kotoran yang menempel. Tahap kedua yaitu siapkan plastik. Nah, ini plastik ini yang bagus. Nah, tahap ketiga yaitu kita tinggal memasukkan saja ini ke serai ini ke plastiknya seperti ini. Nah, bisa dilihat, nah, kira-kira seperti ini nih. Nah, di saat memasukkan ke dalam plastik ini jangan terlalu ditekan, jangan terlalu banyak juga, sehingga serai akan tetap bagus kondisinya dan tidak terhimpit lah, atau terlalu penuh akan merusak kualitas serai. Nah, tentu saja ini kalau dilihat seperti ini tentu saja ini kelihatannya sangat bersih, memberikan nilai tambah untuk produk seperti ini. Nah, nanti pada saat penyimpanan diusahakan ada sekat yang menghalang, jadi tidak bersentuhan dengan yang lain agar kondisi serai akan tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Mungkin dalam pengemasan itu saja. Kegiatan selanjutnya yaitu pelabelan. Label merupakan tulisan atau gambar atau keduanya yang disertakan pada produk. Label merupakan media informasi dari produk tersebut. Indikator dari pelabelan yaitu kuat atau tidak mudah lepas, kemudian mudah dibaca dan informatif. Pada label harus memuat informasi. Yang pertama, identifikasi produk, yaitu ini kan produknya serai dapur, maka di label harus ada nama serai dapur. Kemudian asal produk yaitu dari Banyuwangi dengan disertakan nama Latin Cymbopogon citratus yang diproduksi oleh KT Sinarjaya dengan berat 250 gram. Kemudian jika ada sertifikasi yang dimiliki oleh produk ini, maka disertakan pada label tersebut. Nah, label ini harus berasal dari bahan yang tidak beracun, kemudian dapat diletakkan di dalam maupun ditempel di luar. Nah, ini labelnya akan saya masukkan ke dalam produk. Karena dimasukkan ke dalam produk, maka harus ada bahan atau lapisan yang melapisi label ini sehingga tidak langsung bersinggungan dengan produk ini. Ini labelnya saya lapisi dengan plastik. Nah, ini merupakan produk yang telah diberi label pada kemasan.